Ada yang pengen divaksin, ada yang bahkan jangan deh gratis pun nggak mau. Ada orang-orang yang tidak mungkin diberikan vaksin sampai sesak nafas berat, yang pakai ventilator sampai ventilator, bahkan berujung kematian. Vaksin yang ternyata bikin denyut jantung meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilham Khaidir MKes, Direktur RSUD Kota Bogor, mempersembahkan YouTube channel RSUD Kota Bogor untuk seluruh masyarakat sebagai media informasi dan edukasi. Ayo kita subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi update mengenai kesehatan. RSUD Kota Bogor aman. Halo sahabat RSUD Kota Bogor, RSUD Kota Bogor aman. Sebagai rumah sakit utama milik pemerintah Kota Bogor, tentunya RSUD Kota Bogor memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kota Bogor khususnya, juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentunya baik secara fasilitas, informasi maupun pelayanan. Nah, kali ini kita akan ngobrol tema yang banyak menjadi perbincangan belakangan ini, yaitu soal vaksin. Nah, hari ini kita sudah menghadirkan dokter dari RSUD Kota Bogor, Dr. Iqbal Awang SPPD. Benar ya dok ya? Benar. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah ya dok ya. Dok, ini kan sekarang lagi rame-rame nih, vaksin baru datang. Ada yang takut divaksin, Ya. ada yang nggak takut divaksin, ada yang pengen divaksin, ada yang bahkan jangan deh gratis pun nggak mau. Nah, sebenarnya fungsi vaksin itu sendiri buat kita yang belum pernah mengalami ataupun yang sudah mengalami apa sih dok? Baik. Jadi memang vaksin lagi ramai ya sekarang ya. Jadi iya, betul. orang yang tadinya takut jadi pengen, orang yang tadinya nggak pernah dengar jadi pengen tahu gitu seperti itu. Dan sebenarnya wacana tentang vaksin itu sudah digulirkan sejak awal-awal sebenarnya, sejak awal-awal COVID ini menjadi pandemi di dunia ya, sebenarnya dari awal tahun kemarin sudah mulai digulirkan karena memang vaksin sebenarnya adalah salah satu milestone atau salah satu adalah poin yang paling penting dalam pencegahan pandemi apapun ya. Kita ingat flu burung 2002, kemudian MERS COVID 2020, semua mencoba langsung memulai bikin vaksinnya. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan penyakit yang transmissionnya itu dari manusia ke manusia. Iya, betul. Sangat mudah sekali karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Sehingga vaksin menjadi suatu poin yang salah satu alat yang penting untuk membekali manusia dengan kekebalan tubuh supaya dapat terhindar dari infeksi SARS-CoV-2 ini. Vaksin pada dasarnya secara umum adalah suatu usaha ya. Jadi usaha untuk menciptakan imunitas. Jadi vaksin itu nama barangnya, imunitas adalah sifat kekebalan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk menciptakan imunitas, memancing terbentuknya imunitas secara aktif dengan cara memberikan entah itu virusnya secara utuh ataupun unit atau partikel bagian dari suatu virus dimasukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh manusia, supaya dapat menciptakan, akhirnya manusia bereaksi dan menciptakan kekebalan tubuh yang diharapkan permanen sehingga dapat mencegah infeksi dari virus yang bersangkutan. Ini sudah dikenal sejak lama sebenarnya. Kita kecil campak, kita kenal DPT, kenal BCG waktu baru lahir, sudah banyak sebenarnya. Cuma dan sebenarnya sudah ada penyakit yang terbukti bisa tereliminasi dari dunia ini
dengan vaksin. Dengan vaksin. Zaman dulu kalau mungkin seusia kita mungkin masih ingat dulu ada cacar api yang dulu vaksinnya dibikin tatah di tangan sampai berbekas ya, Dok, berbekas. Sekarang nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi. Karena penyakitnya sudah dinyatakan punah dari dunia sekitar tahun 2000 sekian, sudah dinyatakan punah dari dunia. Karena vaksin. Salahnya karena vaksin. Jadi onsetnya kurang dari 1% di dunia. Jadi sudah dinyatakan punah. Dan memang vaksin menjadi salah satu cara yang diharapkan efektif untuk mencegah transmisi human to human kalau kaitannya sekarang dengan pandemi SARS-CoV-2 ini. Kenapa? Karena ya bentengnya mengharapkan semua orang pakai masker susah. Nyatanya orang ada aja lepasnya gitu ya. Jadi ada aja lengahnya, ada aja lepasnya. Ya salah satu cara paling efektif adalah dia menciptakan kekebalan tubuh sendiri. Begitu. Iya, betul. Ya. Nah, kita memang nggak bisa menutup mata, masih banyak orang yang mungkin masih nggak percaya mungkin sama virus ini ada, tapi suka atau tidak suka memang ternyata virus ini banyak sekali diderita korbannya ya sampai saat ini. Nah, kalau memang harus divaksin, siapa saja sih, Dok, yang menjadi target utama yang harus divaksin? Baik. Kalau pertanyaannya adalah siapa saja yang harus divaksin, konsep utamanya sebenarnya adalah siapa saja yang harus memiliki kekebalan tubuh yang cukup untuk melawan virus ini. Jawabannya semua orang. Jawabannya semua orang. Semua orang harus punya kekebalan cukup supaya tidak kena virus ini gitu ya. Tapi tentu saja untuk memberikan vaksin pada semua orang ada batasan-batasan yang tidak mungkin dilakukan, maksudnya tidak bisa dilakukan kepada semua orang. Satu, vaksinnya terbatas, nggak mungkin disediakan ke semua orang. Dua, ada orang-orang yang tidak mungkin diberikan vaksin atau belum dinyatakan cukup aman untuk mendapatkan vaksin. Tiga, ada orang-orang yang sudah pernah kena infeksi, jadi mungkin sudah punya, dimungkinkan atau sangat mungkin sudah punya kekebalan tubuh yang tercipta akibat infeksi tersebut begitu. Jadi untuk orang-orang yang tiga yang saya sebutkan tadi, tentu saja tidak menjadi belum menjadi prioritas untuk diberikan vaksin. Saat ini dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah kita, karena dengan berbagai pertimbangan, terutama karena vaksin masih terbatas, vaksin yang kita gunakan sekarang ini kan masih masih belum sempurna, tapi kalau proses vaksin yang real, yang sebelumnya, yang dulu sebelum ada SARS-CoV ini nggak buru-buru, nggak pakai darurat gitu. Jadi dia pelan-pelan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 bisa waktu bertahun-tahun, diikuti 3 tahun kemudian kekebalan tubuhnya bagaimana. Kalau ini kan tidak, karena kita dalam posisi darurat untuk segera men-stop penyebaran ini, maka diberikanlah emergency authorization, jadi izin darurat untuk mengeluarkan vaksin berdasarkan trial-trial yang sudah ada fase 1, fase 2, dan 3 sebagian. Jadi diberikannya baru populasi terbatas. Nah, populasi terbatas yang diberikan saat ini dari arahan Kementerian Kesehatan adalah nakes, tenaga kesehatan. Pertimbangannya adalah satu, kalau ada apa-apa karena vaksinnya, yang paling bisa menangkal siapa? Ya tenaga kesehatan, karena punya knowledge lah paling enggak, punya knowledge, punya akses ke ke instalasi kesehatan begitu. Dan yang kedua adalah ya terpapar paling tinggi terhadap pasien positif COVID siapa? Ya tenaga kesehatan, karena on daily basis dari hari ke hari ketemu dengan pasien-pasien yang positif COVID. Kemudian, sekarang ini karena kelihatannya dalam perjalanannya selama 1 bulan terakhir laporan-laporan kejadiannya ini tidak besar, tidak ada kejadian event yang berat begitu, sehingga sekarang dan trial dari luar negeri rekomendasinya sudah muncul untuk populasi yang lain, jadi mulai dikembangkan untuk memberikan kepada masyarakat umum. Tentu saja yang perlu mendapat prioritas untuk diberikan adalah orang-orang yang human contact-nya besar. Human contact-nya besar. Jadi orang-orang di public service, kemudian orang-orang yang bertemu dengan banyak orang yang social activity-nya banyak dan tidak memungkinkan untuk diisolasi di rumah selama berlama-lama gitu ya, karena untuk aktivitas hariannya, atau populasi yang kalau mereka kena resiko beratnya besar. Jadi orang-orang yang kalau misalnya kena COVID, sebagian besar tuh ringan, tapi ada orang-orang yang rentan untuk jatuh ke dalam COVID yang berat, yang sampai sesak nafas berat, yang pakai sampai ventilator, bahkan berujung kematian, dan tingkat kematiannya tinggi, yaitu adalah usia lanjut. Jadi usia lanjut, sehingga menjadi perhatian khusus adalah populasi usia lanjut. Dimana kalau kita lihat jelas dari penelitian di awal bahwa populasi usia lanjut ini adalah di atas 60 tahun, di atas 65 tahun terutama.
angka kematian terbesar di rentang usia ini. Karena mereka sudah satu secara usia juga sudah lanjut, fungsi organ sudah mulai turun, kemudian sebagian besar sudah punya komorbid, jadi sebagian besar sudah punya diabetes, hipertension, masalah jantung, dan lain-lain. Jadi mereka menjadi populasi yang bertanggung khusus. Tapi tadi karena emergency authorization di awalnya itu belum menyertakan pemeriksaan terhadap usia lanjut, makanya mereka tidak menjadi prioritas di awal. Nah, karena sekarang sudah keluar emergensinya, jadi dari pemerintah kelihatan akan mengarahkan untuk mencakup usia lanjut ini, gitu ya. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan dan dengan screening tentu saja. Ya, berarti yang usia lanjut ini karena mungkin dia ada penyakit bawaan ya, jadi mungkin lebih rentan ya, Dok ya. Itu satu dan memang sudah lanjut aja gitu. Jadi memang itu turun ini. Terus kalau misalkan mereka yang sudah vaksin, itu ada efeknya nggak sih, Dok? Baik. Semua senyawa biologis ya ataupun tidak biologis bahkan dimasukkan ke tubuh kita pasti ada efeknya. Tapi efek ini rentangnya dari yang ringan sampai yang kritikal begitu. Kalau yang ringan, nyeri di tempat suntikan itu pasti. Kemudian dilaporkan juga ada kadang ruam di tempat suntikan, rasa pegel di tempat karena disuntikannya di dalam otot itu ada rasa seperti itu. Kita sebut reaksi ini sebagai reaksi imunisasi atau ada yang menyebutnya KIPI, secara administratif disebutnya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, tapi ada juga yang sifatnya bukan cuma lokal tapi sifatnya sistemik. Ada yang demam kalau malam hari, kemudian di hari setelah vaksin itu, kemudian juga bisa ada yang muncul yang kita tidak harapkan adalah reaksi alergi. Reaksi alergi karena kan ada senyawa, ada protein yang terkandung di dalamnya dan kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah dapat sebelumnya, kita nggak tahu kita akan reaksi sama vaksin itu akan alergi atau tidak, gitu kita nggak pernah tahu. Dan itu ada. Cuma hal-hal ini, kejadian-kejadian reaksi-reaksi ini sudah ditapis di penelitian praklinis fase 1 dan fase 2. Jadi waktu diuji ke hewan coba di awal itu sudah dilihat efeknya muncul apa. Misalnya ada vaksin yang ternyata bikin denyut jantung meningkat, yaitu dibuang, di skip gitu, nggak maju ke fase kedua. Nah, fase pertama itu mulai dicoba kepada manusia sehat. Konon ada yang kalau di channelnya ada yang entah di tentara atau di mana, tapi orang sehat yang jelas untuk menilai keamanan nomor 1. Jadi vaksin yang lolos ke uji fase 2 apalagi 3 itu keamanannya sudah lolos screening di fase 1 atau fase 2 sebelumnya kalau mau ke fase 3 gitu ya. Nah, masalah efektivitas atau dosis yang efektifnya itu baru dilihat di fase 2 dan fase 3. Kalau fase 2 terutama. Nah, keamanan itu di fase 1. Jadi tidak perlu khawatir karena tidak akan vaksin itu masuk ke fase 3 apalagi sampai diedarkan ke populasi sebelum melewati keamanan di fase 1 seperti fase 1, fase 2 dan fase 3. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan di luar sana apakah vaksin itu aman, ternyata sangat aman karena butuh sampai 3 tahap untuk tahap 1 kalau dia tidak bereaksi berlebihan baru dilanjutin ke tahap 2 ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau untuk sampai ke tahap 3 berarti 1-2-nya harus aman dulu. Betul. Dan berarti itu berarti kalau ada orang yang merasa tidak aman, nggak usah khawatir. Jadi di tahap 1 pun kalau tubuhnya sudah bereaksi berlebihan, berarti vaksinnya di stop ya, Dok ya? Dari kemarin, jadi waktu fase klinik awal, fase tahap 1 di produsennya sana, mungkin di China sana atau di Amerika atau di mana, tidak akan maju ke tahap 2, apalagi beredar kalau vaksin itu tidak melolos standar keamanan. Begitu. Iya, betul. Jadi jangan khawatir buat sahabat-sahabat yang mau vaksin ya, vaksinnya sangat aman sekali. Nah, pertanyaan yang menjadi pasti ada pertanyaan gini, Dok. Kalau udah divaksin nih, ini bisa kena lagi nggak sih? Baik, tunggu pertanyaannya. Sebenarnya boleh dibilang adalah only time will tell ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu terus terang. Karena ini penyakit belum ada 2 tahun umurnya, baru ada setahun. Ya, vaksin baru mulai beredar belum ada 6 bulan. Kalau vaksin-vaksin yang terdahulu yang sudah beredar selama ini, untuk dia dirilis ke pasaran itu dibuktikan dulu. Jadi vaksinnya disuntikan, diikutin yang divaksin itu diikutin selama setahun, 2 tahun akan kena lagi atau enggak, ternyata tidak begitu. Nah, sementara ini kan memang waktunya pendek. Namun jadi untuk memastikannya kita wait and see nantinya. Tapi kalau kita berkaca atau mengacu pada
yang sudah dialami oleh pasien-pasien yang pernah kena. Jadi pasien yang pernah kena kan juga muncul antibodinya. Secara tanda kutip, dalam tanda kutip mereka divaksinasi oleh alam begitu ya, karena mereka terinfeksi dan kemudian muncul antibodinya. Ternyata setelah 90 hari atau 3 bulan, ternyata kadar antibodi yang diproduksi dalam darahnya itu turun. Jadi di fase-fase inilah muncul kasus-kasus yang dinyatakan reinfeksi. Kasus yang pertama kali dilaporkan itu saya lupa, kalau nggak salah ada di Israel, ada di luar negeri lah, ada di Israel, di Perancis itu dilaporkan. Kemudian yang di Indonesia itu kalau nggak salah di Jawa Timur itu ada yang dilaporkan. Jadi ada yang dilakukan terinfeksi. Tapi most of the case, sebagian besar kasusnya gejalanya tidak lebih berat dari yang awal. Itu untuk kasus reinfeksi ya, terinfeksi. Nah, kalau berkaca pada itu, di mana orang-orang yang sudah punya antibodi ternyata bisa kena lagi setelah 3 bulan, maka ya dimungkinkan orang yang sudah divaksin pun akan turun antibodinya setelah 3 bulan dan bisa terinfeksi, dimungkinkan. Apakah iya atau tidak itu nanti akan kita lihat setelah nanti dalam beberapa bulan ke depan, apakah nanti peaknya akan naik. Namun jangan juga memicu antipati ya. Nyatanya cuma 3 bulan, buat apa kalau gitu? Ya 3 bulan ini kita lihat kemampuannya dalam mengurangi magnitude problemnya ya. Jadi bila semua orang divaksin banyak dalam waktu singkat, divaksin banyak, sekarang gelombang pasien yang tinggi sekali akan segera turun. Akan lebih mudah kita mengeradikasi atau memusnahkan masalah yang cuma segini, cuma kecil magnitude-nya daripada yang besar. Kalau sekarang benar-benar nggak terkontrol, ada ribuan orang sehari, mereka menularkan ke sana kemari, jadi makin susah untuk dikontrol. Nah, vaksin salah satu cara untuk memberikan benteng-benteng lebih cepat sehingga ini segera turun angkanya. Kita punya waktu 3 bulan untuk menurunkan itu, sehingga nanti ketika 3 bulan lagi, katakanlah misalnya worst skenario misalnya reinfeksi itu bisa terjadi pun, magnitude-nya sudah kecil dan kita bisa tangkap dari sekarang. Jadi apakah mungkin atau enggak? Jawabannya masih mungkin. Tapi kalau berkaca pada kasus-kasus yang yang terinfeksi kemudian terkena lagi, gejalanya lebih ringan dibanding yang pertama. Jadi kemungkinan untuk menjadi berat, COVID yang berat itu resikonya amat sangat kecil. Gitu. Ya, begitu. Jadi kalau paling tidak kalau kita vaksin ya, pertahanan tubuhnya udah lebih tinggi ya dok ya. Kalaupun terkena pun mungkin gejalanya lebih ringan daripada yang sebelumnya ya. Ya, diestimasikan seperti itu. Oke dokter, terima kasih dokter Iqbal hari ini sudah berbagi informasi buat teman-teman yang akhirnya tahu dan harusnya mencari tahu tentang seberapa penting kita harus vaksin dan seberapa aman. Jadi don't worry, be happy ya, dengan adanya vaksin ini tingkat pertahanan tubuh kita lebih tinggi ya dokter ya. Terima kasih protokol kesehatan jangan lupa. Iya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi sahabat RSUD Kota Bogor yang membutuhkan layanan kesehatan, silahkan daftar via online atau kunjungi kami langsung di Jalan Dr. Sumeru nomor 120. Ikuti terus YouTube channel RSUD Kota Bogor. RSUD Kota Bogor, aman.